Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kita itu atau teman-teman dekat kita itu lebih sering menyanyikan nyanyian K-pop, lagu-lagu barat ataupun anime? Kami dari Pendidikan Bahasa Inggris, saya Cindy Aulia Nugrahaini dengan NIM 24018010. Saya Adiba Intani Umari dengan NIM 24018101. Saya Salvi Fajriati Ayunda Azri dengan NIM 24018131. Dan kami dari jurusan Pendidikan Geografi, saya Miranda Hotmoli Manalu dengan NIM 25045019. Saya Muhammad Zaki Darussalam dengan NIM 25045021. Kami akan mencari tahu bagaimana globalisasi mempengaruhi rasa cinta kita terhadap budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Baiklah, inilah hasil wawancara kami. Karena mahasiswa lebih banyak menyukai lagu-lagu luar seperti lagu K-pop atau anime. Apa budaya asing itu lebih tren di dunia sekarang karena promosi dari budaya luar itu sangat luar biasa. Di internet itu jika ada sesuatu, contohnya lagu dari band-band internasional itu langsung booming, langsung viral. Jadi anak-anak muda sekarang itu merasa keren jika sudah mengikutinya. Menurut saya budaya asing itu sering diminati karena penyajiannya itu lebih menarik, mudah diakses di media sosial, dan juga memiliki daya tarik yang kuat. Berbanding terbalik dengan budaya Indonesia. Ya, karena pemerintahan di negara tersebut mendukung terhadap kinerja mereka gitu, atau disebut dengan keunggulan-keunggulan mereka, pemerintahan mereka itu mendukung gitu. Nah, kalau menurut saya ya, K-pop dan budaya-budaya asing seperti anime itu kenapa lebih diminati? Karena mahasiswa sekarang kan kerjaannya itu kan skripsi atau belajar gitu. Nah, untuk istirahatnya di hari istirahat mereka tuh lebih memilih melihat hal itu. Jadi mereka lebih menikmati hal itu karena itu bisa dinikmati kapan saja seperti anime. Nah, kalau budaya Indonesia kan harus ada event-event tertentu seperti misal pameran atau ada kegiatan acara pentas seni gitu. Ya, karena dapat menyebabkan generasi muda kehilangan jati dirinya dan arah yang tidak disikapi dengan bijak. Ya, kalau menurut saya seperti yang bilang kakak tadi, berlebihan itu tidak baik. Jadi jika seseorang itu terlalu mengagung-agungkan budaya luar, pastinya budaya dari dia sendiri itu tertinggal. Jadi menurut saya ya itu ya harus bisalah berdampingan. Popularitas budaya asing itu bisa mengurangi rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Jika seseorang itu lebih mengagungkan budaya luar dan juga mengabaikan budaya sendiri. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi karena banyak juga orang yang tetap mencintai budaya Indonesia walaupun dia menyukai budaya asing. Tergantung individu kita masing-masing. Karena ada segelintir manusia itu yang terpengaruh, ada juga yang enggak gitu. Menurut saya sendiri, popularitas budaya asing itu tidak akan mengurangi rasa cinta saya kepada budaya Indonesia karena budaya Indonesia itu jati diri saya ya. Jadi kalau saya sangat cinta kepada budaya asing itu tidak. Saya tetap cinta Indonesia karena sejak kecil sudah ada ditanamkan kepada saya itu bahwa Indonesia itu negara yang sangat amat kaya beragam budayanya. Tradisi gotong royong atau festival tari, seni, alat musik. Selain dari pakai alat batik, kalau di lingkungan kampus mungkin para mahasiswa masih sering menggunakan bahasa daerahnya untuk berkomunikasi. Terus bahasanya juga bahasa Indonesia, bahasa daerah. Terus kalau di luar kampus itu, kalau dari saya pribadi, kalau ada acara-acara adat dengan suku saya seringkali mengikutinya. Budaya Indonesia yang saya ketahui itu contohnya menghormati orang yang lebih tua,
mengikuti kegiatan adat dan budaya, serta memakai batik seperti yang saya kenakan sekarang, serta menjaga nilai gotong royong. Kalau di sekitar kita ya budaya Minangkabau, contohnya yaitu randai dan tari piring. Kedua budaya kedua seni itu sudah ajang internasional. Saya itu berasal dari Pekanbaru ya. Oke. Jadi kalau setiap hari Rabu itu kami ada pakai baju batik atau kebaya. Nah, kalau di kampus atau di kuliah ini saya masih menggunakan baju batik tersebut. Jadi saya ngerasa kalau pakai ini nih identitas saya sebagai bahasa Indonesia. Untuk mempopulerkan budaya nasional itu yang paling mumpuni itu adalah menggunakan internet, karena kecepatan penyebaran informasinya itu sangat luar biasa. Jadi pertama-tama mungkin kita harus mulai dari diri kita dulu. Kita harus membiasakan, harus sejalan dengan budaya kita. Terus nanti jika kita sudah memahami apa itu budaya, kita bisa mempopulerkannya itu, menyebarkannya itu dari internet. Mahasiswa dapat mempelajari budaya daerah itu seperti mengikuti kegiatan seni dan budaya, mempromosikan budaya Indonesia melalui media sosial, menggunakan produk lokal, serta menanamkan rasa bangga terhadap tanah air. Ya, kita tetap menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Kalau untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, kalau di kampus ini kan banyak nih, ada pameran lukis, ada juga pentas seni karena saya berasal dari FBS. Jadi saya suka banget itu lihat pentas seni dari jurusan Sendra Tasik. Jadi kalau melihat itu tuh saya makin suka gitu dengan budaya Indonesia. Karena mencintai budaya lokal berarti menjaga jati diri, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal agar tidak hilang. Mempelajari budaya asing dapat membuka wawasan, meningkatkan toleransi, dan memperkaya kreativitas. Kalau yang dibilang kakak itu mungkin maksudnya itu sekarang ada namanya akulturasi. Nah, itu adalah penggabungan dua budaya yang berbeda. Jadi bisa saja sekarang udah banyak sih yang orang-orang di TikTok, di apa yang menggabungkan dua budaya. Jadi saya mungkin itu tidak masalah, malah jadi bagus agar budaya kita itu berkemungkinan juga sampai ke luar negeri gitu. Ya, dapat berjalan seiring. Mencintai budaya asing itu tidak berarti harus melupakan budaya sendiri. Kita bisa menikmati musik K-pop, drama K-pop, film Hollywood atau anime sebagai hiburan, tetapi juga menghargai, mempelajari, melestarikan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Tergantung individu. Kalau menurut saya ya tidak bisa gitu. Kalau menurut saya kalau untuk budaya itu harus kita peduli ke budaya kita, jangan ke budaya orang lain gitu. Kalau budaya iseng itu kan biasanya tuh hanya untuk hiburan. Sedangkan budaya Indonesia tuh bisa kita lakukan untuk mengenang budaya dari nenek-nenek moyang kita. Jadi kalau budaya asing tuh tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada budaya Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut, kita bisa melihat bahwa fenomena lebih diminatinya budaya asing merupakan salah satu tantangan nyata bagi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, khususnya pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Globalisasi memang tidak bisa kita hindari, namun Pancasila menuntut kita untuk menjadikan nilai-nilainya sebagai penyaring. Melestarikan budaya lokal bukan sekedar aksi menjaga tradisi masa lalu, melainkan wujud nyata generasi muda dalam menjaga identitas dan kedaulatan bangsa. Mari kita buka diri terhadap dunia tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.